Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ya kali ini gue akan mau membahas di depan lo. Di sini sudah ada ya 2 buah rel ya. Sebetulnya kalau kita mau ngebahas rel itu ada apa aja ya. Jadi masih banyak sekali ya. Nah, di sini ada yang nggak ada di depan layar nih, namanya rel single extension. Nah, jadi ya, gue ngebahas ini adalah guna untuk ya kalian sebagai aplikator ya ataupun user ya ataupun pengguna. Nah, jadi kalian bisa tahu dan kalian juga bisa menentukan ya fungsinya apa nih Om, kira-kira kalau misalnya untuk aplikator ya gue rasa mungkin hampir semua aplikator seharusnya sudah tahu ya untuk beberapa rel yang akan gue mau bahas ini. Nah, akan tetapi untuk user, nah ini kalian juga perlu tahu karena user ini harus smart juga ya guna supaya menghindari ya oknum-oknum yang ingin sorry dengan tanda kutip mungkin apa ya ngakalin ya dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kalian tahu dan kalian nanti akan di saat dikasih price juga nih sama si aplikator ataupun desain interior, jadi kalian udah nggak kaget apa sih fungsi dari setiap rel ya. Kenapa sih si rel A, rel B, dan rel C kok bisa mahal dan ada juga yang murah. Nah, ini adalah fungsinya ya buat kalian sebagai calon-calon user. Oke, di sini ada 2 jenis rel ya. Yang pertama di sini ada rel double track. Nah, ini dari brand Huben. Nah, lalu di sini ada rel ini adalah kalau biasa kita sering sebut itu rel tandem ya, atau ini disebut juga undermount rail. Jadi ini adalah posisi rel yang tidak terlihat pada saat kalian membuka laci, yang dimana laci ini terlihat cuma hanya full bodinya aja kanan dan kiri. Nah, melainkan dengan untuk yang double track ini ya dia memasangnya di sisi bodi laci, yang dimana ya untuk secara estetika mungkin kita pada saat narik laci kayaknya agak kurang frameless ya. Jadi kalau misalnya kita bilang udah beberapa tahun silam ini memang desainnya ini contoh seperti pintu aja, mereka tuh sukanya kebanyakan dari beberapa konsumen termasuk konsumen gue. Nah, dia tuh lebih senengnya kadang-kadang handleless, jadi seperti kabinet tanpa handle. Nah, ya kalau misalnya zaman dulu kan dikit-dikit ada yang always selalu pakai handle ya seperti itu. Nah, jadi kalau secara fungsional dua-duanya bisa berfungsi enggak? Nah, bisa ya. Ini melainkan dari sisi estetika dan umumnya ya untuk rel tandem ini atau rel undermount ini dia bobotnya bisa menahan bobot lebih berat daripada double track. Karena memang kalau kita perhatikan dari secara konstruksi pemasangan ya, yang dimana rel ini menahan laci dengan kekuatan skrup ya. Nah, beda halnya dengan rel tandem ataupun rel undermount ini. Nah, dia benar-benar menahan laci ini dengan bobot si tulang relnya ini sendiri ya, atau relnya ini sendiri. Jadi secara struktur ya atau kita lihat dari satu mekanisnya ini memang seharusnya undermount ini lebih kuat karena meletakkan laci di atas memang di atas batang asnya si rel tersebut ya. Jadi memang jelas berbeda sekali. Nah, oke. Untuk penampakannya, nah di sini kita akan buka dulu. Jadi untuk masing-masing rel ini ya, dia beda panjang, beda price-nya juga. Jadi harganya memang jelas berbeda ya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk rel ini kebetulan ini yang ada di depan lu ini mereknya Huben ya. Jadi merek Huben ini dia dengan tipe BM45, dan rel Huben sendiri pun yang double track ini memang banyak juga ya. Jadi untuk tipenya. Jadi kebetulan yang gue mau bahas ini adalah tipe BM45. Dan so pastinya ya untuk rel ini dia double track ini dia sudah slow motion. Nah, jadi bentuknya memang seperti ini. Nah, jadi dia sudah slow motion. Yang disebut double track itu adalah ya si lacinya ini dengan panjang ini kurang lebih berkisar sekitar di 40 cm ya. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk rel ya, dari rel tandem ini atau rel undermount ya, dia berbeda. Jadi modelnya dia memang sudah sangat berbeda sekali. Nah, jadi kalau kita bisa lihat sama-sama di sini, nah dia positioningnya ini berbeda ya. Dan ini ya posisi rel ya untuk yang undermount ataupun tandem. Nah, dan ini adalah rel yang double track. Nah, jadi memang dia bentuknya sangat berbeda sekali dan sama ya untuk ini dia sudah slow motion juga pastinya ya. Tapi untuk satu buah mekanismenya ini
jauh lebih sempurna dan jauh lebih baik. Yang pertama ya, dia untuk rel tandem ini, dia untuk slow motionnya ini dia memiliki ada sedikit shock kecil ya atau pegas ya. Jadi dia memang secara closingnya ini dia benar-benar lebih soft lagi. Dan untuk posisi, relnya ya, dia di sini dia sudah dilengkapi dengan, mmm, lebih ke material teflon. Dan yang rasakan experience kita pada saat kita menarik satu buah rel ini dia jauh lebih smooth rasanya. Nah, berbeda dengan ya untuk yang, dia mekanismenya lebih ke metal yang di mana ya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah bearing-bearing yang memang, bekerja untuk ya pada saat kita tarik satu buah rel ini ya. Nah, jadi dia menggunakan bearing ya dari metal. Nah, untuk yang ini dia pakai bearing nggak Om ya? Memang mekanismenya dia seperti bearing juga tapi dia memang lebih ke teflon. Jadi pada saat ditariknya ini lebih terasa smooth. Dan terkadang ada beberapa dulu kita pernah punya pengalaman ya pada saat orang, "Om, kok lacinya ditariknya keras ya, agak ngelawan?" Karena beda sekali, jauh berbeda yang dimana tadi gue bilang kalau misalnya si tandem ini kita menggunakan pegas ya, kali ini dia sistem slow motionnya ini menggunakan spring. Yang dimana juga pada saat kita tarik ya, dan pada saat dia closing ya, kita open ataupun kita close, dia terasanya beda sekali. Terutama terasanya sangat signifikan sekali pada saat kita tarik. Mungkin pada saat kita tutup ya, mungkin kita nggak begitu memperhatikan. Yang terpenting adalah dia slow motion dan nutup dengan sempurna. Nah, yang dimana memang pada saat kita tutup ini ya, dia tuh jauh lebih soft juga untuk yang menggunakan pegas. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan yang ada di depan lo ini adalah mereknya Bloom. Jadi sebetulnya eh kita nggak meng-compare setiap brand ya di sini ya. Jadi di sini gue cuma hanya ngasih tahu aja. Jadi, eee, kalau untuk tandem ini ya, dia posisinya tuh karena dia pakai pegas, jadi dia tuh jauh lebih smooth pada saat dia, menutup ya. Dan di sini juga dia sudah dilengkapi dengan ya klip ya atau, locking device yang dimana memang semua rel tandem itu pasti menggunakan locking device seperti ini. Jadi pada saat kita untuk menyopot si laci ya, anggap kita ingin bersih-bersih, terkadang di belakang laci ini, suka banyak debu, jadi kita bersihin deh. Ini kita sangat mudah sekali untuk pada saat penyopot ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyopot si lacinya ini jauh lebih mudah daripada pada saat kita, menggunakan laci dari laci menggunakan rel double track ini. Nah, jadi ini dia lebih mudah, jadi kita cukup, mencet aja ya. Ini sangat mudah sekali dan kita tinggal tarik lacinya, dan pada saat kita masukin, kita cukup meletakkan si laci tersebut di bagian atas ya, dan kita dorong ke dalam secara automatically. Nah, si klip ini ya, dia langsung mengunci ke bagian ini ya. Jadi, memang sudah sangat mudah sekali, jadi nggak ribet-ribet. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, ini kita nggak bisa perankan nih ya. Nah, nanti ada lagi mungkin kita akan buatkan satu buah video ya untuk posisi, mengklipnya ini ya, bagaimana nanti posisinya pada saat kita pasang di laci ya, seperti itu. Nah, jadi dia posisinya kurang lebih seperti ini ya, dia mengunci dan, pada saat kita melepasnya atau mau merilis si lacinya ini, cukup kita pencet aja. Nah, lalu kita tarik dan kita bisa bersihkan bagian dalam. Oke, lalu selanjutnya, yang sangat berbeda sekali adalah dari secara bobot maksimal. Jadi kalau misalnya kita bilang, Eee, "Om, gue punya laci tapi kok ditariknya berat ya?" Nah, jadi masing-masing rel ini dia mempunyai bobot maksimalnya. Nah, jadi kalau misalnya dari brand Huben ini untuk tipe double track ini, nah dia ini maksimalnya di range-nya di 20 sampai 25 kilo. Nah, kalau bisa jangan melebihi itu ya, karena nanti bearingnya dia akan rusak. Dan sama sebetulnya tandem ini ya, di saat melebihi bobotnya juga dia akan rusak juga. Akan tetapi yang membedakan adalah bobot dia ini range-nya jauh lebih tinggi ya. Nah, sekitar di 30 sampai di 35 kilo. Nah, tapi untuk tipe ya tertentu untuk merek dari Bloom ini ya, dia sampai ada yang di 70 kilo. Jadi memang Bloom ini spesialis banget ya. Jadi dia tuh lebih ke untuk kayak pintu folding di kitchen ya, terutama memang yang sering kita kenal ini adalah rel dan engselnya. Dan buat kalian ketahui juga ya, merek Bloom ini bukan merek yang baru dan ini benar-benar asli masih import ya. Jadi dan harganya memang sangat jauh berbeda. Untuk rel seperti ini
Ya ini double track ini kalau kita beli satu set dengan berbagai macam ukuran nih ya, ini gua nggak sebutkan satu persatu tapi range-nya aja berkisar sekitar di 50.000 ya sampai 100.000. Tapi untuk harga satu pasang ya. Nah, tapi untuk double track ini harganya jauh berbeda ya. Dia range-nya ini startnya di 200 sampai jutaan ya untuk tipe Bloom, karena Bloom sendiri cuma hanya merilis satu macam rel ya. Nah, yaitu adalah rel undermount. Jadi Bloom itu tidak membuat rel double track yang seperti ini. Nah, nanti pun ada lagi ya, mungkin nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Kita akan bahas untuk rel single extension. Nah, ini adalah rel-rel yang sering digunakan untuk biasa produk-produk Lost Furniture atau produk-produk yang sudah jadi yang biasa kalian suka beli ya. Nah, dia di sana udah nggak ada soft close-nya dan benar-benar relnya itu benar-benar mekanismenya sangat biasa sekali dan harganya memang sangat murah ya. Bahkan cuma hanya startnya sekitar di 10 ribuan ya. Nah, sampai di 50.000 lah ya, sekitar segitu. Oke, untuk dari Bloom ini ya, dia juga untuk yang di depan lo ini, dia ini adalah untuk tipenya single extension, full extension. Jadi dia kalau full extension itu posisinya ditarik, contoh kayak di sini kan ini 35 cm ya. Nanti kalau yang full extension pada saat dibuka seperti ini dia jauh lebih panjang. Jadi si lacinya tuh bisa keluar lebih banyak daripada si bodinya ya. Kalau ini jadi ada beberapa bagian si laci yang masih ke cover sama body. Jadi istilahnya kalau kita mau masukin benda yang memang ukurannya sesuai dimensi si laci, nah ini agak sulit gitu ya, karena kita harus keluarnya lebih panjang lagi. Dan kalau misalnya kalian harus seperti itu, nah kebutuhannya, nah kalian harusnya menggunakan full extension. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak usah juga ya. Oke, mungkin gua rasa cukup sampai di sini ya perjumpaan kita, dan ini sedikit pengenalan yang gue berikan untuk dua buah rel yang berbeda ini. So nanti kita akan coba ulas lagi untuk produk-produk ataupun aksesoris ya untuk seputar interior supaya kalian lebih paham ya untuk semuanya, baik user ataupun ya si aplikator tersebut. Oke, gue Gugun ya, bersama tim kita pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.